Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota Frinda Yunitasari, Haliza Nurleli Abidah, dan Hana Wasiatur Rahmah akan mempresentasikan makalah studi fikih yang berjudul Sejarah Hukum Islam di Indonesia. Langsung saja pada poin pertama, yaitu A. Sejarah Hukum Islam di Indonesia. Sejarah hukum Islam di Indonesia terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, hukum Islam pada masa pra-penjajahan Belanda. Masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lahir kerajaan yang dibangun atas dasar kepercayaan yang dianutnya. Lalu disusul oleh kerajaan Islam yang didukung para wali, pembawa, dan penyiar agama Islam. Kehadiran kerajaan Islam menggantikan kerajaan Hindu-Buddha membawa hukum Islam di Indonesia untuk pertama kalinya digunakan dalam hukum positif. Pada masa itu, para penguasa kerajaan Islam memposisikan hukum Islam sebagai hukum negara. Para raja mengangkat ulama yang bertugas menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata, perkawinan, perceraian, dan warisan, serta masalah-masalah ibadah. Raja-raja di Indonesia secara yuridis memberlakukan hukum Islam secara kredo yang dikenal dengan teori kredo atau syahadat, yaitu mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Selanjutnya yaitu hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. Pada saat penjajahan Belanda di Indonesia menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan hukum Belanda yang mereka bawa. Belanda mendapat kesulitan, oleh karena itu penduduk pribumi sangat sulit menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Sehingga VOC membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Keadaan ini disebut sebagai receptio in complexu, yaitu penerimaan hukum Islam secara menyeluruh oleh umat Islam. Selanjutnya muncul teori resepti yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi, hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Yang ketiga, hukum Islam pada masa pendudukan Jepang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menegaskan bahwa pemerintahan Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dalam masa Jepang, tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, kedudukan hukum Islam mengalami kemajuan yang berarti dengan formalisasi terhadap hukum Islam. Sebagai konsekuensi dipilihnya Pancasila sebagai ideologi negara. Formalisasi hukum Islam dilakukan dengan upaya mentransformasikan hukum Islam ke dalam aturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu hukum Islam pada masa reformasi. Ketika masa reformasi menggantikan Orde Baru, keinginan mempositifkan hukum Islam sangatlah kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Secara real, hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Wilayah cakupannya menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum perdata, tetapi masuk ke dalam ranah hukum publik. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang otonomi daerah. Akibatnya, bagi perkembangan hukum Islam adalah banyaknya daerah yang menerapkan hukum Islam.
Pada dasarnya, keberadaan hukum Islam dalam negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum lainnya yang sudah berlaku pada zaman kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan seperti sekarang ini. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi, ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan peranan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum Islam. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term Islamic law yang berasal dari literatur barat, yang memiliki definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam segala aspeknya. Dari pengertian ini, arti hukum Islam mendekati dengan pengertian syariah. Adapun menurut Hasbi As-Siddiqi, definisi hukum Islam yaitu koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari pengertian ini, hukum Islam mendekati makna fikih. Maka, hukum Islam berarti keseluruhan peraturan yang berasal dari wahyu Allah dan sunnah Rasul serta tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat seluruh umat yang beragama Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum nasional. Hukum nasional merupakan hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, terutama warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial. Hukum nasional ini harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupannya. Maka menurut Menteri Kehakiman Ismail Saleh, dalam merencanakan pembangunan hukum nasional wajib menggunakan wawasan kebangsaan yang merupakan tritunggal yang antara satu sama lain tidak dapat dipisahkan, yaitu wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Dipandang dari wawasan kebangsaan, sistem hukum nasional harus berorientasi penuh pada aspirasi dan kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Adapun unifikasi yang diinginkan dari wawasan Nusantara yaitu harus menjamin tertuangnya aspirasi, nilai-nilai, dan kebutuhan hubungan masyarakat dalam sistem hukum nasional. Kemudian dengan wawasan Bhinneka Tunggal Ika ini, keragaman suku, bangsa, budaya, dan agama sebagai aset pembangunan nasional harus dihormati sepanjang tidak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu hukum Islam dalam hukum nasional. Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia mempunyai peranan penting dalam pembentukan hukum nasional. Peranan ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum negara. Pembentukan hukum nasional mengambil dan bersumber pada hukum yang hidup di dalam masyarakat, maka dengan sendirinya hukum Islam berperan penting dalam pembentukan hukum nasional. Yang keempat yaitu kontribusi hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang keempat, kompilasi hukum Islam. Meski tidak terbentuk undang-undang, melainkan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dan yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1978 tentang perwakafan tanah milik. Kemudian yang kelima yaitu kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Dari sejarah perjalanan hukum di Indonesia, kehadiran hukum Islam dalam sistem hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi ini dalam kaitannya dengan hukum Islam menerangkan bahwa adanya hukum Islam di dalam hukum nasional. Jadi, secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan subsistem dari hukum nasional. Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat penduduk yang sedikit banyak, berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum yang sama-sama melibatkan ketaatan di dalamnya. Kemudian yang keenam yaitu pelaksanaan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang kedua Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang ketiga Undang-Undang tentang Wakaf, yang keempat Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh, yang kelima Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh, yang keenam Perbankan Syariah, dan yang ketujuh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Demikian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Hana. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Frinda, yaitu mengenai teori-teori hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Teori-teori hukum Islam yang berlaku di Indonesia yaitu ada 6. Yang pertama, ajaran Islam tentang penaatan hukum. Hal tersebut sudah tercantum dalam Al-Quran, contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 179. Yang kedua, teori penerimaan otoritas hukum, yaitu dalam buku The Modern Trends of Islam menyatakan bahwa orang Islam telah menerima Islam sebagai agamanya, maka ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, teori resepti inkompleksi, teori yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat pribumi adalah hukum agamanya. Teori ini dikemukakan oleh Mr. Lodewijk William Christian van den Burg. Yang selanjutnya, teori resepti. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam yang berlaku bagi rakyat jajahan atau pribumi adalah hukum adat. Hukum Islam menjadi hukum kalau telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu adat tertentu tersebut menurut tempat tersebut. Selanjutnya, yang kelima, teori resepti exit. Maksudnya di sini adalah bahwa teori resepti harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Negara 1945 serta bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Teori ini dikembangkan oleh Hazairin dalam bukunya 7 Serangkaian tentang Hukum. Yang terakhir yaitu teori resepti contra trio. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Hukum baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. Teori ini dikembangkan oleh Sayuti Tholib dan merupakan kelanjutan dari teori resepti exit yang dikemukakan oleh Hazairin. Sekian penjelasan dari saya dan kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.